Selamat pagi Pak Hendra, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang The Evolution of rancangan alat penyedot lendir. Perkenalkan, nama saya Yosifa Dikarya, biasa dipanggil Oci, NIM 24003. Saya Marta Artantia Bidisaka Nararia dengan NIM 2412012. Saya Mas Wahyu Wibowo, biasa dipanggil Markus dari NIM 24021. Saya Theodosius Pradipta, bisa dipanggil Theo, NIM 24011. Saya Athanasius Savio Nathanael, biasa dipanggil Savio, dengan NIM 24016. Saya Hilarion Agil Putra Hendrianto dengan NIM 24023. Penyakit yang menjadi fokus pembahasan kelompok kami, infeksi saluran pernafasan akibat penumpukan lendir, bronkiolitis. WHO melaporkan gangguan pernafasan sebagai salah satu penyebab utama morbiditas pada anak di bawah usia 5 tahun. Mengapa penyakit ini penting untuk ditangani? Penumpukan lendir dapat menghambat aliran udara, menyebabkan hipoksia dan meningkatkan resiko komplikasi serius, serta Jika tidak diatasi, infeksi atau penumpukan lendir kronis dapat merusak dan menurunkan kualitas hidup, serta dapat berdampak juga pada anak-anak sistem imunitas berkembang, jika mereka lebih hingga dewasa. Fitur biomaterial. Permukaan hidrofik meniru struktur lidah cicak untuk mengoptimalkan daya tarik lendir tanpa merusak jaringan halus. Bahan silikon medis yang lembut, aman, dan mudah dibersihkan. Fitur biosensor. Sensor kapasitansi mengukur volume lendir yang tersedot. Sensor viskositasi menggunakan prinsip pengukuran gesekan untuk mendeteksi tingkat kekentalan lendir. Fitur biomekanik, tekanan negatif yang terkontrol memastikan penyedotan lembut tanpa rasa sakit. Landasan ilmiah, prinsip adhesi dan tegangan permukaan dari biomimetik lidah cicak. Teknologi biosensor kapasitif untuk analisis cairan biologis. Cara penggunaan alat penyedot lendir dengan fitur biomaterial biosensor biomekanik adalah perangkat medis canggih yang digunakan untuk membersihkan lendir atau sekresi dari saluran pernafasan atau saluran tubuh lainnya. Alat ini memadukan teknologi penyedot lendir dengan teknologi sensor biomaterial dan biomekanik untuk memberikan efisiensi yang lebih tinggi dan interaksi yang lebih baik dengan tubuh pasien. Berikut adalah cara penggunaan alat tersebut. Persiapan alat. Memeriksa kebersihan alat. Sebelum menggunakan, pastikan alat penyedot lendir dan semua komponen seperti selang, kateter, dan filter dalam kondisi bersih dan steril. Periksa fitur biosensor. Pastikan sensor biomaterial dan biomekanik bekerja dengan baik. Fitur ini biasanya mendeteksi perubahan dan pada konsistensi lendir atau kondisi saluran pernafasan pasien. Memberikan umpan balik yang lebih akurat mengenai kapan dan seberapa banyak lendir yang perlu disedot. 2. Penyesuaian setelan. Tekanan penyedotan. Sesuaikan tingkat tekanan penyedotan berdasarkan kondisi pasien. Banyak alat penyedot lendir modern dilengkapi dengan pengaturan tekanan otomatis yang disesuaikan dengan deteksi biomaterial atau respon tubuh pasien. Mode biosensor. Beberapa alat memiliki mode khusus yang menggunakan biosensor untuk mendeteksi konsistensi lendir, seperti apakah lendir lebih kental atau lebih cair, dan menyesuaikan kecepatan atau daya sedot secara otomatis. Pengaturan mode biomekanik. Alat
dengan sensor biomekanik dapat memantau tekanan yang diterapkan pada jaringan tubuh, misalnya pada saluran pernapasan, untuk memastikan tidak ada kerusakan atau cedera mekanik saat proses penyedotan. Cara penggunaan yang ketiga, pemasangan dan penggunaan alat. Pemasangan kateter atau nozzle, pasang kateter atau nozzle penyedot pada saluran yang ingin dibersihkan, seperti hidung atau tenggorokan. Pastikan posisi kateter benar dan nyaman untuk pasien. Aktivasi alat, nyalakan alat penyedot lendir, dan biarkan biosensor melakukan analisis awal terhadap kondisi pasien. Biosensor akan mengidentifikasi tingkat kelembapan atau viskositas lendir dan mengatur mode penyedotan sesuai kebutuhan. Penyedotan lendir. Setelah alat teraktivasi, alat akan mulai menyedot lendir secara otomatis berdasarkan sensor biomaterial yang mendeteksi konsistensi lendir. Jika perlu, pengguna dapat mengontrol proses melalui kontrol manual atau mode otomatis. Oke, untuk yang keempat ada pengawasan. Pemasangan sensor. Sensor yang mungkin menampilkan batas jumlah lendir sedot karena diterapkan. Ini sangat alami komplikasi atau ketidaknyamanan. Pemantauan biomekanik bahwa tekanan yang diberikan yang tidak merupakan di saluran pernapasan. Cara penggunaan yang kelima, penyelesaian dan perawatan pasca penggunaan. Matikan alat setelah proses penyedotan selesai. Matikan alat dengan benar. Yang kedua, pembersihan dan sterilisasi. Bersihkan dan sterilisasi semua komponen alat untuk penggunaan selanjutnya. Pastikan biosensor dan komponen biomekanik juga dibersihkan dengan benar untuk mencegah kontaminasi dan menjaga akurasi alat. Cara penggunaan yang keenam, keamanan penggunaan. Penggunaan oleh profesional. Alat ini umumnya digunakan oleh tenaga medis terlatih, seperti perawat atau dokter, karena melibatkan teknologi canggih dan mengetahui tentang cara menangani pasien dengan benar. Yang kedua, pemantauan pasien. Selalu pantau pasien selama penggunaan alat ini, terutama jika digunakan pada bayi, anak-anak, atau pasien dengan masalah pernapasan berat. Keterbatasan pada alat teknologi. 1. Tidak cocok untuk lendir yang sangat kental atau mengandung partikel keras. 2. Memerlukan pengisian daya berkala untuk sensor dan perangkat elektronik. 3. Harga alat dapat menjadi kendala untuk beberapa pengguna atau harga juga relatif lebih mahal. Berikut daftar pustaka dan referensi yang berhubungan dengan PPT kami. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih.